Ya, shalom Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, anugerah yang luar biasa malam ini kita boleh bersama-sama beribadah. Ya rasanya kita pengen menyembah Tuhan terus ya. Karena kalau kita diajak nyembah Tuhan tuh nikmat sekali, katakan amin ya. Tapi ini waktunya kita harus dengar firman Tuhan. Siapa yang rindu malam ini diberkati, angkat tanganmu. Amin. Siap diberkati? Mari kita akan bersama-sama belajar malam hari ini kebenaran firman Tuhan. Dan pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yohanes Gunawan bersama Ibu Gembala yang telah memberikan kesempatan ya hingga saya bisa ada di kota Surabaya ini dan memberkati Anda di gereja ini ya. Doakan karena nanti setelah ini saya akan pergi ke Malang. Saya lanjut untuk pelayanan memberkati kota Malang ya. Puji Tuhan. Anak saya 2 Bapak Ibu. Ya, dan semuanya putri, yang pertama usia 17 dan yang kedua usia 13 tahun. Ya, puji Tuhan. Baik, tanpa berlama-lama mari kita akan belajar malam hari ini Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan sebuah tema yang menarik, yaitu dengan sebuah tema ketika Tuhan bersikap dingin. Ya, ini tema yang menarik Bapak Ibu. Ya, coba Anda hari ini belajar berpikir ketika Tuhan bersikap dingin dengan kita. Ya. Apa yang akan kita lakukan? Ya. Tentu kita ingin Tuhan memiliki sikap yang hangat. Ya. Tapi ada kalanya Tuhan bisa saja saya katakan bersikap dingin terhadap kita. Nah, mari kita akan belajar dan saya menemukan sebuah rahasia yang luar biasa dari sebuah kisah di Alkitab. Dan kita akan belajar dari tokoh ini dan saya belajar sikap hati wanita ini luar biasa. Ketika ia menanggapi akan sikap Tuhan Yesus yang pada waktu itu dingin terhadap dirinya. Mari kita lihat Matius 15. Mari kita akan perhatikan perikop ini Matius pasal yang ke-15. Ayat 21 sampai 28 Bapak Ibu. Dengan perikop perempuan Kanaan yang percaya. Mari kita perhatikan akan ayat-ayat ini. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat 28, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Saudara, sebuah kisah yang mengagumkan. Ketika saya membaca akan perikop ini, betapa dahsyatnya wanita Sirofenisia ini. Sehingga di tengah pergumulan yang ia hadapi, di tengah masalah yang sedang ia gumuli, karena anaknya yang kerasukan setan. Anda bisa bayangkan kalau pada waktu itu Anda yang mengalami peristiwa ini. Anda bisa bayangkan bagaimana wanita ini sedang bergumul. Karena ia benar-benar menginginkan anak yang ia sayangi, yang sedang kerasukan setan ini, agar ia bisa dilepaskan, dibebaskan dari kuasa si jahat. Dan yang menarik di dalam kisah ini, maka wanita Sirofenisia ini, mendapatkan jawaban
Dia menerima jawaban yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga anaknya kemudian bisa disembuhkan Bapak Ibu. Ini luar biasa. Terjadi sebuah kemenangan di tengah pergumulan yang ia hadapi. Saya rindu malam hari ini. Di tengah situasi kita Bapak Ibu hari-hari ini. Saya tahu setiap kita pasti punya masalah yang tidak sama, betul? Tiap orang punya masalah yang berbeda-beda. Tetapi saya mau katakan, apapun masalah kita, berapapun banyaknya pergumulanmu, maka Tuhan kita, Allah yang kita sembah, Dia sanggup untuk menyelesaikannya. Katakan amin. Dia sanggup memberikan kita jawaban. Dia sanggup memberikan kita kemenangan. Oleh sebab itu mari kita belajar dari kisah ini. Namun kalau Anda belajar baik-baik dari kisah wanita Sirofenesia ini. Bagaimana ia mendapatkan jawaban dari doa yang ia panjatkan ketika ia berseru kepada Tuhan. Di tengah pergumulannya ia meminta pertolongan dari Tuhan. Anda coba perhatikan baik-baik ayat demi ayat hingga sampai tuntas akhirnya dia memperoleh kemenangan. Ternyata ini tidak mudah Bapak Ibu. Ini merupakan sebuah perjalanan. Bagaimana wanita ini mengalami sebuah proses di tengah doanya. Katakan amin. Ya, oleh sebab itu mari hari ini ingat. Setiap doa itu pasti ada prosesnya. Coba katakan kanan kiri, katakan. Setiap doa itu ada prosesnya. Katakan amin. Ya. Nah, ada kalanya kalau kita perhatikan di dalam perikop ini. Tuhan memiliki sebuah sikap yang tidak akan pernah kita duga. Wanita ini tidak pernah menyangka ketika ia datang kepada Yesus. Meminta supaya ia menjamah anaknya yang kerasukan setan. Ternyata kalau Anda membaca kisah ini baik-baik. Makanya kalau baca Alkitab itu diulang-ulang Bapak Ibu. Katakan amin. Bacanya tuh harus berulang-ulang. Nanti Anda akan temukan dan Roh Kudus akan berbicara. Anda akan melihat bagaimana kekayaan firman itu dahsyat. Dan ternyata Tuhan pada waktu itu bersikap dingin. Ya, Tuhan bersikap dingin. Dan yang menarik, ketika ia bersikap seperti ini, itu bukan berarti Tuhan tidak peduli. Saya ulangi, ketika Tuhan ada kalanya bersikap dingin, itu bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan kita. Katakan amin. Dan dengar baik-baik, setiap kali kita mendapati atau menjumpai Tuhan memiliki sikap yang seperti ini. Bukan berarti dia tidak peduli, tetapi setiap sikapnya itu mengandung tujuan. Katakan amin. Ada apa saudara? Ada tujuannya. Nah mari kita akan temukan hari ini. Ketika kita menghadapi situasi seperti ini. Ada kalanya kita menjumpai doa-doa kita belum dijawab. Doa-doa kita yang kita panjatkan bertahun-tahun mungkin belum Anda menerima jawaban. Seolah-olah kita berpikir Tuhan di mana? Tuhan kenapa engkau tidak bicara? Tuhan kenapa engkau enggak bertindak? Dengar baik-baik Bapak Ibu. Disinilah sebetulnya Tuhan menginginkan sikap kita. Katakan amin. Respon kita terhadap sikap siapa? Tuhan. Nah mari kita belajar 3 hal yang saya temukan dari wanita Sirofenesia ini. Dia memiliki sikap hati yang luar biasa. Dan saya berdoa firman ini akan memberkati Anda. Dan belajar dari kisah ini. Saya yakin Anda akan terima jawaban. Anda akan terima mujizat. Anda akan terima kemenangan. Mari yang percaya tepuk tangan dulu buat Tuhan. Anda akan mengalami terobosan di dalam doa-doa yang Anda panjatkan. Yang pertama mari kita lihat. Wanita Sirofenesia ini sebetulnya dia wanita Yunani dikatakan di bagian yang lain. Ya. Dan memang dia adalah wanita non-Yahudi. Dia ada di sebuah kota yaitu Tirus dan Sidon ketika Yesus mampir di sana Bapak Ibu. Dan dia sedang memiliki sebuah persoalan karena anaknya dirasuk setan. Dan ia datang kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Saudara mari kita lihat yang pertama. Matius 15 ayat 22 sampai 23. Mari kita lihat ayat ini baik-baik.
Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Perhatikan kisah ini. Yang pertama, ketika wanita ini menghadapi sikap Tuhan, bagaimana Yesus dikatakan tidak menjawabnya. Wow. Anda bisa bayangkan, kalau Anda meminta sesuatu tetapi tidak diresponi. Anda berteriak-teriak, Anda berseru-seru tetapi tidak ada jawaban, Pak. Apa yang Anda lakukan? Belajar dari kisah ini. Ternyata wanita Sirofenesia ini, dia tidak kecewa. Katakan amin. Tangkap kebenaran yang pertama ini. Ketika Tuhan tidak meresponi dia, Tuhan seolah-olah bersikap dingin kepadanya. Maka dikatakan wanita ini tidak dicatat di Alkitab, dia kecewa dan meninggalkan Tuhan. Tetapi berapa banyak hari-hari ini ketika anak-anak Tuhan menghadapi situasi yang seperti ini. Di tengah doa-doa yang ia panjatkan. Mungkin Anda sedang punya pergumulan sakit penyakit. Anda punya pergumulan keuangan hari ini, bisnismu sedang gagal. Anda mungkin punya pergumulan keluarga. Anak-anakmu mungkin yang butuh didoakan tetapi belum ada perubahan. Mungkin juga suamimu yang perlu didoakan tetapi belum ada perubahan. Seolah-olah ketika Anda berdoa, berteriak, berseru, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kenapa tidak terjadi perubahan? Lalu Anda menjadi kecewa dengan Tuhan. Karena seringkali kita, anak-anak Tuhan, punya apa yang namanya ekspektasi. Halo, halo, tahu ekspektasi? Sesuatu yang menjadi harapan kita, Pak. Ketika ekspektasi itu tidak terjadi, ketika apa yang Anda harapkan tidak terpenuhi, tidak terwujud, ya Anda memiliki sebuah keinginan supaya Tuhan segera menjawab pergumulanmu. Tetapi faktanya tidak segera dijawab. Lalu Anda kemudian marah dengan Tuhan. Anda kemudian berpikir yang salah tentang Tuhan. Seolah-olah Tuhan gak peduli. Tuhan jahat. Pak Pendeta, saya sudah melayani ke gereja aktif. Tetapi kenapa sampai hari ini pergumulanku belum dijawab. Sakit penyakitku juga belum disembuhkan. Saudara, bukan berarti ketika Tuhan bersikap dingin, Tuhan gak sayang sama kita. Halo? Percayalah, sekalipun dia diam dan tidak berbicara dan tidak menjawab. Perhatikan baik-baik. Tuhan kita sangat tahu apa yang kau hadapi. Katakan amin. Dia tahu pergumulanmu. Tetapi dia ingin melihat sikap hatimu kepadanya hari ini. Apakah engkau punya sikap hati seperti wanita ini? Dia enggak kecewa, dia jaga hatinya. Mari hari ini belajar jaga hati kita di tengah doa yang kita lakukan kepada Tuhan. Katakan amin. Belajar ketika Anda di tengah masalah belum dijawab. Belajar miliki hati yang tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab di dalam ucapan syukur kita, pasti ujungnya akan mendatangkan sebuah mujizat. Katakan amin. Ingat, setiap kali ada masalah, Anda memiliki sikap hati yang benar. Anda mau bersyukur sekalipun belum ada perubahan. Maka suatu kali akan terjadi terobosan. Ketika 5.000 orang yang mengikut Yesus, terjadi sebuah persoalan kelaparan karena mereka belum makan. Maka 5 roti dan 2 ikan yang ketika waktu itu diangkat Tuhan dan ketika Yesus bersyukur menengadah kepada Bapaknya. Maka terjadi yang namanya miracle, katakan amin. 5 roti 2 ikan sisa berapa? 12 bakul. 7 ketelur roti dan beberapa ikan yang didoakan. Sisa berapa? 7 bakul, saudara. 4.000 orang diberi makan, katakan amin. Setiap kali kita bersyukur di tengah masalah, di tengah doamu Anda selalu bisa menjaga sikap hati yang benar. Anda tetap bersyukur, maka pasti ada mujizat. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Allah ingin menguji hatimu hari ini. Apakah engkau tetap jaga hati, tenang dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari jangan kecewa. Karena Tuhan tidak pernah suka dengan orang-orang yang memberontak, yang kecewa. Tapi Tuhan suka dengan orang-orang,
anak-anak Tuhan yang selalu punya hati yang benar dan bersyukur kepada Bapa yang di sorga. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat ayat 24 sampai 25. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat, perhatikan kata mendekat, dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Anda perhatikan, wanita ini teriak-teriak, murid-muridnya bilang, Tuhan usir aja dia. Dia ganggu kita ini, usir saja dia. Tetapi makin dia dipaksa untuk pergi. Dia bukan makin kecewa lalu meninggalkan Tuhan karena nggak dijawab. Tapi yang kedua kita belajar, jangan pernah berputus asa. Katakan amin. Wanita ini justru makin mendekat dan menyembah Tuhan. Itu artinya dia punya respon yang luar biasa. Ketika Tuhan bersikap dingin kepadanya. Ketika Yesus berkata, aku diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Anda bisa bayangkan perasaan wanita ini. Dia tahu dia bukan orang Israel. Dia non-Yahudi. Tapi ketika Tuhan berkata, aku diutus hanya untuk anak-anak Israel. Perasaan wanita ini, kalau dia betul-betul gak terima, dia bisa sakit hati loh Bapak Ibu. Betul gak? Ya. Tapi dia benar-benar luar biasa. Di tengah perlakuan atau sikap Tuhan yang seperti ini. Berbicaranya tidak menyenangkan hatinya. Tetapi dia tetap tidak berputus asa. Luar biasa. Tangkap kebenaran yang kedua ini. Mari belajar di tengah doa-doamu yang belum dijawab. Mari jangan pernah berputus asa. Seringkali kita bosan dengan apa yang kita doakan dan belum dijawab. Tapi saya mau beritahu, Tuhan gak pernah bosan dengar teriakan kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan gak pernah bosan ketika Anda datang kepadanya di hadiratnya berseru kepadanya. Ya. Tapi yang Tuhan mau ketika memang ada kalanya dia bersikap dingin. Dan seolah-olah dia belum menjawab kita. Karena sebenarnya Tuhan ingin melihat sikap hatimu yang kedua. Apakah engkau sabar untuk menanti apa yang terbaik. Katakan amin. Orang yang bertekun, dia punya daya juang. Dia punya semangat untuk menanti apa yang terbaik. Katakan amin. Ada kalanya kita berpikir seperti ini. Tapi Tuhan itu beda. Tuhan selalu tahu kapan waktunya, katakan amin. Tuhan tahu apa yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Dan percayalah, Tuhan kita enggak pernah terlambat Bapak Ibu. Allah kita setia, katakan amin. Allah kita enggak pernah ingkar janji, dia enggak pernah berbuat sesuatu yang keliru. Dia tepat waktu. Saudara, mari, ini luar biasa. Saya belajar dari wanita Syro-Fenisia ini. Sikap hatinya benar. Dia tidak menyerah, dia terus mendekat. Artinya dia tidak jemu-jemu berdoa. Hari ini mari, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Tetaplah cari dia. Pray until something happen. Katakan amin. Ketika Anda bertekun, ketika Anda mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, hatimu tetap baik dan kau tetap sabar. Pasti yang terbaik akan diberikan untuk kita, katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ini yang kedua, jangan putus asa. Tetap semangat, jangan menyerah. Ya, karena Tuhan menghargai setiap orang-orang yang mau bertekun kepada Dia. Ya, Tuhan gak akan pernah kecewakan. Amin. Yang ketiga, mari kita lihat ayat 26 sampai 27. Anda perhatikan kisah ini baik-baik ya. Kronologi peristiwanya ini luar biasa. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Anda bisa bayangkan. Perkataan Tuhan yang selanjutnya, Anda lihat sikap hati Tuhan. Kalau tadi yang pertama Tuhan gak jawab apa-apa. Yang kedua Tuhan bilang aku hanya diutus untuk domba-domba dari umatku Israel. Tapi yang ketiga Tuhan berkata, hei wanita, kau gak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Ya, dan melemparkannya kepada anjing. Wanita ini disamakan. Maaf, dia seperti seekor anjing. Wah Pak Gembala lebih tajam lagi nih ngomongnya ya. Ya, wah ini tajam sekali. Ya, kire Bapak Ibu kalau bahasa Jawanya kire ya. Anjing
Bayangin, ini benar-benar sikap Tuhan yang benar-benar sangat tajam kata-katanya, tapi menusuk hati. Saudara, mari belajar sikap hati wanita ini hebat. Ketika ia digempur dengan tidak dijawab, digempur lagi dengan sebuah pernyataan Tuhan yang seperti tadi. Yang ketika digempur lagi dengan kata-kata yang lebih tajam, lebih menusuk hatinya. Tapi dia tidak goyah. Ini dahsyat. Yang ketiga apa? Jangan goyah. Mengapa wanita ini akhirnya menemukan jawaban dan mendapatkan kemenangan? Karena dia ternyata lulus di dalam sebuah apa yang Tuhan ingin lihat dari kualitas hati si wanita ini. Tahukah Anda yang ketiga? Ketika wanita ini diuji dengan perkataan itu, Tuhan sebenarnya ingin melihat sejauh mana kualitas imannya kepada Tuhan. Dengar baik-baik. Iman wanita ini gak goyah. Dia tahu benar bahwa Yesus yang ada di depan matanya adalah seorang yang memiliki kuasa dan pasti sanggup menjamah anaknya yang kerasukan setan. Itu sebabnya dia tidak akan pernah beranjak dari tempatnya dan dia tetap berseru dan mendekat Yesus dan memohon kepadanya. Bahkan sekalipun dia di kata-kata yang seperti ini, dia tidak lari Bapak Ibu, dia tetap tidak beranjak. Artinya dia tidak goyah, imannya tetap teguh. Saudara, iman itu artinya kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Katakan amin. Itulah kuasa Tuhan yang tak terbatas. Oleh sebab mari hari ini jangan pernah iman kita goyah. Ketika Anda bimbang, ketika Anda mulai ragu, maka Anda pasti akan goncang iman kita. Dan orang yang bimbang enggak akan pernah dapat apa-apa. Hari ini tetaplah untuk percaya Tuhan pasti menjawab. Tuhan sedang bekerja. Tuhan pasti akan memberkati, menyelesaikan masalah kita. Keuanganmu akan dipulihkan, penyakitmu akan disembuhkan. Apapun masalahmu pasti diselesaikan Tuhan. Oleh sebab itu mari hari ini tangkap 3 kebenaran ini. Dari wanita Syro-Fenisia ini saya belajar. Ketika Yesus bersikap dingin kepadanya, tetapi yang luar biasa, sekalipun ia mendapatkan sebuah sikap yang seperti ini, dia meresponinya dengan sikap hati yang benar. Yang pertama, dia enggak kecewa. Katakan amin. Dia enggak pernah putus asa dan dia tidak pernah goyah. Imannya dahsyat, dia tetap berjuang, dia tetap bersyukur, dia jaga hatinya dengan baik di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, orang yang hatinya tulus, maka Tuhan itu baik. Katakan amin. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Tuhan melihat kemurnian hati kita, ketulusan hati kita datang kepada Dia. Dan saya percaya hari ini doa-doa kita tidak ada yang sia-sia. Mari kita beri bersama-sama.